Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang bagi para pendengar maupun pemirsa dari Terbitlah Terang Podcast. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama teman-teman ibu-ibu. Semoga udah kenal ya, saya Dami. Tulif, Nana, Melanie, Linda. Okay, so we are the 5 women yang kurang kerjaan. Saya kerjanya udah banyak kan, tapi masih sempat-sempatnya buat podcast kayak gini. Oke, so setelah episode yang ke-7, ke-6, ke-6, kita sekarang akan mulai memasuki episode baru. Dan episode ini sebetulnya ada kaitannya dengan generasi muda, di mana nanti kita akan mengajak teman-teman muda untuk ikut diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, sebetulnya kita ingin menyampaikan dulu nih ya. Jadi beberapa saat yang lalu kami di Terbitlah Terang membuat survei tentang aspirasi generasi muda. Nah, kita sekarang ngobrol ya dengan Mbak Nana, dengan Bu Mel, dengan teman-teman semua di sini. Apa sebetulnya isi dari aspirasi generasi muda? Tapi mungkin sebelum itu juga, kenapa sih kita kok sampai mau membuat survei tersebut? Ya, tadinya kan memang Terbitlah Terang, kita di awal kemarin sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan kita kan ingin menemani teman-teman generasi muda. Tapi kemudian kita mikir kalau menemani kan kita juga harusnya tahu what is their concern. Is our concern the same with their concern? Jangan-jangan kita mikirnya apa, mereka mikirnya apa. Nah, itulah sebabnya kemudian ada survei. Nah, untuk itu mau nanya dulu nih sama Mbak Nana ya. Mbak Nana bisa diceritakan dahulu tentang survei ini. Mungkin garis besarnya, apa isinya, silahkan. Terima kasih banyak Mbak Dami. Jadi kita ingin bisa bersama-sama dengan generasi muda menyiapkan Indonesia yang lebih baik begitu. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bagaimana generasi muda mengenali dirinya dan lingkungannya dan apa yang mereka pikirkan tentang Indonesia yang lebih baik. Jadi survei ini memang kita siapkan sekitar bulan November-Desember tahun 2023. Pertanyaan-pertanyaan bisa kita bagi ke beberapa kelompok. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman muda ini mengenali dirinya. Apakah itu umurnya, pendidikannya, latar belakang hidupnya, aspirasinya, apa yang mereka inginkan untuk dirinya, apa yang mereka inginkan untuk negaranya, dan juga hal-hal yang lain yang kita pikir bisa membantu kita semua untuk mengenali bagaimana generasi muda mengenali lingkungannya. Sebab tidak semua pertanyaan itu langsung bisa dirumuskan dalam pertanyaan. Jadi misalnya saja kita ingin mengetahui apakah generasi muda ini sensitif terhadap apa yang rentan di masyarakat misalnya. Dan caranya ternyata masuk ke pengalaman-pengalaman yang mungkin traumatik. Nah, jadi ada kelompok pertanyaan lagi yang isinya adalah bagaimana mereka pernah, tidak pernah mengalami hal-hal yang traumatik tadi dan pada akhirnya mengenali lingkungan yang mungkin sama rentannya dengan mereka. Yang lain lagi adalah tentang lingkungan, Mbak Dani. Jadi apa yang menjadi tantangan kita dan apalagi generasi muda ke depan tidak kurang sebetulnya adalah lingkungan itu sendiri di mana kita berada. Nah, ternyata ketika kita bertanya tentang ada masalah apa saja sih yang menurut teman-teman itu perlu menjadi sesuatu yang kita perhatikan dan suatu hari kita carikan solusinya, apakah itu lingkungan, apakah itu masalah sosial di masyarakat, apakah itu masalah tatanan kehidupan di antara kita, gitu ya. Dan ternyata ada banyak pertanyaan yang jawabannya di luar dugaan kita, yaitu semua tentu concern, semua prihatin dengan lingkungan, kekurangan air, masalah pangan. Yang sangat menonjol adalah semua prihatin terhadap apa yang dikelompokkan sebagai krisis nilai. Krisis nilai termasuk kejujuran, termasuk bagaimana menerima, menjalankan tanggung jawab.
Nah, lalu kita yang ada sebagai pengelola survei ini berusaha melihatnya, apakah misalnya saja krisis nilai ini mewujud juga di aspek-aspek yang lain yang kita bisa baca di data, umpamanya tadi tentang kerentanan begitu, tentang bagaimana mereka berkontribusi, berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan atau kita rumuskan dalam survei ini sifatnya masih sederhana sekali. Kita agak coba sana sini sehingga bolehlah kalau kita sebut ini adalah survei awal dulu. Tapi dari sini kita lalu bisa tahu apa yang kita mesti perbaiki untuk menciptakan survei yang lebih baik, mendapatkan respons yang lebih kita perlukan. Nah, sebelum saya lupa, boleh saya sebut dulu jumlah responden kita. Kita boleh senang, ada 779 responden yang tersebar dari umur 15-an, jadi SMP kira-kira sampai umur 70-an, kita-kita. Ya, Tidak yang fokus tua-tua yang Nah, ikut ya. yang paling banyak, dua yang terbanyak adalah Generation Z, 79, jadi hampir 80%, itu adalah di kelompok umur 13 sampai 27, lalu Generation Y yang orang sebut milenial, antara umur 28 sampai 43, itu ada 17%. Nah, sisanya kecil-kecil sekali, termasuk kita. Nah, kemudian yang sebarannya di Indonesia, para responden tersebut, jadi kita punya peta, mudah-mudahan suatu hari teman-teman semua bisa lihat, oh ya, kita punya blog ya, Mbak Linda, di mana kita akan letakkan semua ini di blog kita untuk teman-teman semua bisa lihat. Semua pulau besar ada respondennya, jadi kita senang bahwa gak semuanya di Jawa, tentu saja di Jawa paling banyak, tapi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Sumba, semua yang di Nusa Tenggara Sulawesi Barat ada dan juga. Timur, Sulawesi, pulau-pulau di Maluku dan Papua, semua ada. Bahkan ada responden yang di luar negeri. Nah, jadi saya pikir tetap kita harus upayakan untuk lebih homogen datanya. Data yang di luar Jawa mesti kita perbanyak supaya kita punya representasi yang lebih halus tentang masyarakat muda kita. Mungkin itu untuk sementara, Mbak Dami. Silakan kalau ada lagi. Makasih. Mungkin mau Bu Mel kalau ada tambahan, tadi itu kan katanya ada concern yang paling utama itu krisis nilai itu ya. Betul. Jadi ternyata anak-anak muda ini mereka sangat concern dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Ada komentar, Bu Iya, Mel? kita semua mengira kan anak muda mungkin lebih cuek atau tidak. Tapi ternyata mereka sangat sadar ya pada apa yang menjadi kerentanan di sekitarnya. Mungkin mereka melihat, nanti kita akan tanya ya, semua yang terjadi di sekitar mereka, dari yang politik sampai yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi. Termasuk di dalam nilai itu nanti Ibu Nana sebutkan tadi kejujuran, ya, tanggung jawab, apalagi tuh etika, Ya, bagaimana kepedulian. kepedulian, itu hal-hal yang saya kira sangat bagus bahwa generasi muda itu ternyata menyadari. Jumlahnya paling tinggi ya Mbak Nana itu. Ya, Berapa? Iya, berapa tuh yang mengatakan krisis Nilai nilai itu. ini? Ya, Kalau mungkin ngeliat angkanya ya, 400 something, more than 50% ya. betul. Jadi kan ada beberapa krisis yang kita ajukan Tanyakan ya. untuk mereka urut. Jadi ada krisis air, krisis pangan, krisis lingkungan, krisis sosial, lalu tadi krisis nilai, Krisis politik. krisis politik. Silahkan diurutkan. Menurut kalian masing-masing urutannya seperti apa. Dan semua kelompok umur yang memilih krisis nilai sebagai pilihan pertama ada 70%. Wow. Jadi besar sekali gapnya ke pilihan yang kedua, di mana pilihan kedua lingkungan. Oke, ini Jadi artinya apa confirm nih? itu. Confirm. Confirm untuk lintas generasi. Semua Iya.
semua melihat bahwa ada krisis nilai yang perlu sama-sama kita bereskan. Ya. Karena itu mengemuka di banyak sektor kehidupan bersama. Mm-mm. Nah, nanti kan kita akan ngobrol nih sama generasi muda tentang krisis nilai. Nah, sebelum itu mau nanya dulu nih. Jadi Mbak Sulis gimana nih? Setuju krisis nilai ya? Kalau kita sih setuju karena kita udah tua ya. Tapi ternyata yang muda juga begitu. So, what do you think is happening? Ya, saya tidak menyangka bahwa anak muda memiliki kepekaan ya terhadap eh, kejadian sehari-hari. Terutama peristiwa yang sekarang sedang kita alami di dalam 2 tahun terakhir, bagaimana elit penguasa menyelenggarakan negara ini secara tidak jujur, melakukan secara sembunyi-sembunyi dominasi kekuasaannya, bahkan dengan merekayasa hukum, dengan memberikan kesadaran palsu antara lain ini demi anak muda, supaya anak muda bisa jadi pemimpin. Padahal itu semua adalah membangun kesadaran palsu. Hanya anak muda, anak siapa yang bisa jadi pemimpin, bukan semua anak muda. Dan ternyata anak muda juga melihat itu. Buat saya itu suatu surprise yang menggembirakan, Yang membahagiakan bahwa membahagiakan anak-anak kita bahwa mereka Melegakan. ya Melegakan. 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 Nggak bahagia sih Nggak, isinya. iya, melegakan, sorry. Iya, gitu. Iya. Iya. Dan buat kita kan kami berlima ini kan masing-masing dari keahlian yang berbeda-beda. Ada ilmuwan, ada hukum, ada sastra, budaya, seni. Jadi kita juga senang dapat masukan dari survei aspirasi generasi muda tahap awal ini. Kita punya kesempatan belajar, mendengarkan dari generasi muda, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menemani supaya generasi muda lebih merasa siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang makin kompleks ini. Jadi kami juga ingin mengajak pendengar generasi muda, marilah kita melumbung melalui blog terbitlah-terang.id. Oke, Terima keren, kasih. keren. Makasih. Nah, mungkin kita hanya punya waktu 5 menit lagi. Sebelum di closing, Mbak Nana, dari survei ini apalagi yang mungkin mau disampaikan? Temuan-temuan penting. Ya, tadi kita kan udah bilang tentang krisis nilai, kemudian krisis politik juga. Ada sesuatu yang perlu disampaikan nggak? Ada, Mau diangkat? ya, selain daripada tadi gambaran tentang, ya katakan fitur rata-rata generasi muda, berikutnya kan kita tanya juga, teman-teman ingin Indonesia seperti apa di depannya, dan teman-teman ingin bisa kontribusi apa agar cita-cita tersebut tercapai. Nah, jawabannya memang untuk cita-cita kurang lebih mirip ya, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang menjadi terkemuka untuk hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik tadi itu ya, maksud sesuatu yang sifatnya praktis tapi juga sifatnya moral gitu. Indonesia mestinya bisa menjadi teladan di sana karena masyarakatnya populasi besar gitu kan ya. Dan juga menjadi contoh keanekaragaman karena nggak terlalu banyak ya negara yang keanekaragamannya seheboh Indonesia begitu. Nah, tetapi ketika ditanya bisa atau ingin bisa berkontribusi apa, kesan saya jawabannya memang belum terlihat tajam. Nah, apakah ini karena ya sebagian dari mereka belum selesai sekolah, kalau kita lihat kelompok umurnya tadi, pengalaman kerjanya mungkin belum terlalu banyak. Di lain pihak, challenge-nya sangat tinggi, kompleks. Jadi, saya pikir ini yang perlu kita bahas sama-sama dalam podcast dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa sebetulnya yang kemudian teman-teman ini bisa lebih menajamkan, mengklarifikasi bagaimana mereka bisa berkontribusi mencapai cita-cita tersebut. Mungkin itu. Jadi, ya jelas saya pikir tidak mudah untuk bisa membayangkan, oke, saya akan bantu di sektor ini atau saya akan jadi apa. Tapi
paling tidak sudah punya gairah itu, Iya. sudah punya harapan bahwa oh ya saya diperlukan di sini, jadi saya mau contribute di sini. Tapi contribute apa belum terlalu tahu gitu. Iya, dan mungkin itu juga peran kita di situ ya, Nah, terbitlah terang ini ya. itu ya. Jadi kami ada itu bersama-sama melakukan dialog, mungkin untuk membantu generasi muda untuk apa, bukan mencari identitas, mendefinisikan dia mau apa, tapi dari pengalaman kami mungkin kita bisa share juga, sehingga bersama-sama kita bisa membuat sesuatu Ya. buat Indonesia. Bu Mel, ada yang mau disampaikan? Sebelum masuk ke sini tadi kita Iya. melihat satu tulisan yang sangat besar ya di depannya, yaitu yang diperlukan bukan hanya pengetahuan tapi imajinasi. Iya. Nah, kami ingin bersama-sama dengan teman-teman muda ini untuk membebaskan imajinasi kita ke depannya. Keren. Apa yang akan kita capai ke depan Oke. supaya kita bisa mengubah apa yang ada menjadi sesuatu, bukan sekedar mimpi tapi kenyataan Yang lebih baik. yang lebih baik. Keren, itu closingnya bagus banget. Jadi beranilah berimajinasi untuk sebuah perubahan, begitulah ya. Oke, jadi mungkin waktunya sudah cukup untuk saat ini. Nanti kita sambung lagi dengan podcast berikutnya. Terima kasih Mbak Nana, Bu Mel, Terima kasih. Mbak Sulis dan Mbak Linda. Dan sampai ketemu teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di podcast berikutnya.